itu sedang mengurusi merinding bulu kudus, saya sedang menangani kasus yang namanya bubuk kunci yang namanya seorang bandar yang membayar anak-anak itu. Dan waktu itu yang berhasil ngebongkar ini adalah Ibtu Rudiana pada waktu itu. Dan Ibtu Rudiana adalah ayah dari almarhum. Samperin sama wartawan. Assalamualaikum. Dijawab. Iya, Pak. Izin, Pak. Memohon kepada Polda Jabar untuk memeriksa saksi yang jauh lebih penting, yaitu Saksi yang lebih penting. bapaknya almarhum Pak Rudiana. Eki. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Jadi udah berapa hari gak upload karena emang banyak banget kerjaan saya ya teman-teman. Nah, kali ini kita masih ngebahas kasus ya yang di belakang saya, ya kasus Vina. Di sini kita bakal ngebahas. Jadi ada salah satu netizen yang mencurigai ayah Eki ini hanya kasus buat nutup-nutupin aja ya. Incaran pertamanya adalah Eki gitu. Jadi Vina ke bawah-bawah. Ini ada salah satu netizen lah. Dan gua nggak bisa mengkonfirmasi dulu ya. Ini konfirmasi kalau ini video ini bener ya. Karena emang ini hanya netizen dan gue hanya coba nge-reaction teman-teman ya. Oke, kita nggak usah berlama-lama. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa kalian klik dulu tombol subscribe-nya. Udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa juga untuk melakukan like, comment, share, dan aktifin juga tombol loncengnya. Buat teman-teman yang ingin komentarnya dibacakan, teman-teman bisa langsung aja klik super thanks. Di situ kalian bebas berkomentar apapun untuk disampaikan kepada penonton setiap di akhir video saat saya mengupload sebuah konten. Sebelum kita mulai videonya sekarang juga, let's go. Oke, kita dengerin video itu viral karena mbak-mbak ini buat statement yang bikin wow. Let's go, kita dengerin. Seorang Ibtu Rudiana pada waktu itu sedang menangani bubuk yang melalui kapal. Ya, kalau dulu zamannya SBY itu kan saya bilang ada seorang bandar yang namanya Corby lolos dari Indonesia ini karena suap uang. Itu pertama, kalian masih ingat kasus Corby? Itu melibatkan yang namanya anak seorang penguasa yang tatonya dihilangkan. Sekarang ini jadi ketua PAN juga kan. Siapa nah, itu? Itu satu. Kedua, seorang itu ya Rudiana, ya, bapaknya ini ayahnya Eki. 2010, 11, 12, 3 sampai 16 itu sedang mengurusi merinding bulu kudus, saya sedang menangani kasus yang namanya bubuk melalui kapal besar diketahui oleh anaknya Eki. Oke, benar. Ini harus benar-benar sampai ke telinganya Bapak Presiden. Usut Kapolri pada tahun 2010 sampai 2016 lalu itu dipanggil kembali, seharusnya dia mengetahui itu. Seorang orang tua Eki ini posisinya terjepit. Bandar itu sasarannya adalah Eki. Atas suruhan bandar lah anak-anak geng itu menghabisi yang namanya Eki. Hah? Ya, tidak ada unsur soal-soal Linda atau yang namanya Pina, dendam dan sebagainya. Tidak. Intinya, kuncinya, hari ini saya mencurigai seseorang caleg PKS yang belum lama ini menangkap Peggy Setiawan yang pakai jenggot itu. Itulah salah satu, kalau mau tahu kalian seluruh rakyat Indonesia, kunci utamanya. Saya ini caleg PKS itu semua yang di bawah. Ya, bandar itu sangat dekat dengan orang yang menangkap Peggy Setiawan, seorang yang namanya buruh bangunan itu ya, kuli bangunan. Itulah orangnya. Saya tidak bohong ya, saya tidak bohong. Saya berani taruh. Itulah orang salah satu kuncinya. Salah satu kuncinya itu ya. Saya mencurigai yang namanya caleg PKS itu mantan caleg PKS ya. Saya bukan fitnah. Tapi salah satu orang itu adalah menyuruh yang namanya anak geng-geng motor ini, termasuk yang namanya Peggy lah, Aldo lah. Orang yang memukul yang namanya Eki itu adalah Aldo, suruhan si bandar. Oke, suruhan si bandar. Si bandar sangat dekat sama orang yang belum lama ini ketangkap di supermarket sedang membeli celana yang berjenggot. Kalian yang berjenggot. Saya memperhatikan itu ya. Di bawah. Setiap ada postingan di media sosial ini, selalu ada orang itu di depan pakai kamera. Orang yang berjenggot itu. Itulah salah satu orang kuncinya. Saya bukan fitnah. Ya, saya bukan fitnah itu ya. Bukan fitnah. Oke, di garis bawah ya. Bukan fitnah. Wah, bukan fitnah. Berarti betul dong ya. Wow. Lanjut. Salah satu kuncinya adalah orang yang berjenggot itu. Mari, Polri jangan tuli, kejaksaan jangan tuli,
Tolong orang itu diinterogasi. Dialah tahu kunci yang namanya seorang bandar yang membayar anak-anak itu. Termasuk yang namanya salah satu Aldo pada malam hari itu. Ya, itu kejadiannya bukan di jembatan itu ya, tapi di tempat lain. Diseretnya baru ke sana. Ya, itu sebenarnya dilakukan di tempat lain. Itulah pelakunya adalah Aldo. Ya, pelaku utamanya bernama Aldo. Kita nama samaran Aldo ini kita nggak tahu. Ya, nama samarannya Aldo itu ya. Jadi polisi singkat kata saja, semoga ini omongan saya ini sampai ke telinganya Bapak Presiden. Hukum ini tolong jangan dikorbankan kuli bangunan, jangan dikorbankan orang yang penjara itu. Betul, mereka itu dibayar. Salah satunya yang bertahi lalat itu. Salah tahu satu yang bertahi lalat itu siapa lagi? Dia betul mengenal betul ya uang itu karena dia menerimanya. Ya, saya udah bilang ini semuanya karena uang. Uang itu menerimanya dari orang yang berjenggot itu. Ini yang berjenggot, yang menjadi penangkap Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan kemarin. Itulah tolong buat Kapolri. Yang menangkap seorang Peggy Setiawan kuli bangunan ya jelas, ya dia. Ini tapi muncul sosok Aldo itu siapa lagi Aldo? Lanjut. Ya, kepolisian tolong, itulah orang salah satunya harus mengusut ini. Jangan dibungkam pakai uang. Dia ya. Itu yang menangkap Peggy Setiawan ya. Nah, itulah salah satu orangnya, kunci utamanya agar hukum ini bisa tertegak luas. Ya, jangan memfitnah yang lainnya. Geng-geng motor itu sebagai Peggy Setiawan dan anak-anak dari mantan siapa namanya itu bupati itu ya. Betul, mereka tidak memukul. Ya, mereka tidak memukul, tapi mereka ini dibayar seorang bandar bubuk itu melalui kapal yang ditangani oleh orang tuanya Eki, yaitu Ibtu Rudiana. Ya, saya menolong-tolong ya, selamatkan yang namanya bapak itu, seorang orang tua Eki ya. Ini dalam pengawasan seorang jenderal berpangkat, karena backingan bandar itu orang berpangkat tinggi di kepolisian negara kita ini. Kalau ini sih udah nggak bobroknya hukum di Indonesia. Ya, jadi bukan ini lagi ya, aib ya. Ya, yaitu bapak itu Rudiana, saya mohon ya, ini kasus anaknya betul dia udah menutup, tapi kasus yang diketahui oleh bapak mohonlah dibuka mulut. Salah satu kuncinya orang yang dari mantan caleg PKS ya, kalau nggak salah itu pokoknya dari PKS itu asal mulanya. Orang yang berjenggot itu yang menangkap Peggy Setiawan itu tolong diinterogasi, tahanlah sampai sekarang ini agar terkuat. Semuanya akan terkuat apabila kepolisian berani, punya mental, Kejaksaan Agung bisa menginterogasi yang namanya orang itu. Oke, ini agak aneh ya. Jadi mungkin gini nih, intinya sih gini. Jadi si ayah Eki ini ngebongkar kasus bandar narkoboy ya, yang emang besar banget. Nah, orang-orang dalam ini nggak suka lah ya, yang di belakang-belakangnya ya, para kepolisian gitu, nyuruh lah buat mencelakai anaknya Rudiana, yaitu ada sosok si Eki. Tapi nggak masuk akal, kenapa sampai diperkaos gitu kan si Vina itu loh. Kalau kabarnya sih ya, netizen bilang, yang mbak-mbak ini bilang si Vina itu cuma jadi korban. Sasaran pertama itu si Eki gitu kan ya, yang awal. Agak ribet ya. Agak ribet gitu. Tapi dia juga bilang, si mbak-mbak ini bilang, intinya kuncinya ada si sosok yang menangkap Peggy Setiawan. Aduh, tambah pusing saya. Oke, nanti lanjut lagi ya. Kita coba lihat komentar netizen. Masuk akal banget. Pantes Bapak Eki diem aja sama kasus anaknya, maju terus pantang mundur, terus berjuang demi keadilan dan kebenaran. Betul tuh, saya pernah lihat tuh dulu di TVRI. Oke, kita lihat dulu ya. Kita buka jejak kasus 2016. Ini dia ya beritanya. Akhir cerita kapal penyelundupan narkotika di pelabuhan Cirebon, teman-teman. Atas perbuatannya tersangka dikenakan kasus bla 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 dengan ancaman penjara seumur hidup. Nah, ini dia ya. Kisah bermula karena dendam bandar narkoboy ke ayah Eki. Oke, jadi emang si Eki ini udah jadi target nih. Sebenarnya ayah Eki ini tahu gitu, cuma dia kalah jabatan. Ini karena dugaan netizen ya. Saya tidak bisa berani mengkonfirmasi karena ini ranahnya udah rada serem gitu ya. Udah masuk ke petinggi deh. Saya tidak bisa mengkonfirmasi kalau ini video ini real ya. Kita cuma menceritakan saja teman-teman. Jadi di sini ada lagi dari pesan anonim. Dia membuat sebuah pesan di mana bandar narkoboy plus oknum petinggi Polri Kanit narkoboy dalam kurung orang tua Eki atau korban. Bisnis BN diganggu Kanit. BN kasih pelajaran ke Kanit lewat anaknya melalui geng motor. Kanit narkoboy
Narkoboy, orang tua Eki, bungkam 8 tahun karena ancaman yang lebih besar. Oke, salah satunya geng motor nerima bayaran dan jaminan perlindungan apabila tugas selesai. 8 orang kena tangkap tidak tahu latar belakang tapi ikut dalam pembunuh solidaritas game motor. Vina bukan target awal tapi Eki dalam kurung anak handit Narkoboy. Kasus ini murni didalangi mafia Narkoboy yang melihat oknum petinggi Polri. Itu ya dugaan netizen, karena di sini kan ayah Eki nih yang nanganin sebagai kandit Narkoboy ya. Dia nangkep lah bandar besar. Ya, Narkoboy bisa masuk ke Indonesia bukan tutup mata lagi ya. Ini hanya isu-isu saja ya. Isu-isunya sih yang gue denger emang Narkoboy emang di backing ya. Backing karena Narkoboy dengan jumlah yang besar bisa masuk ke suatu negara tanpa backingan itu agak susah ya teman-teman, karena banyak proses yang dilalui. Tetapi kalau lo punya orang dalam, ya itu gampang masuk. Itu sih isunya, saya tidak bisa berani bilang ya gitu ya. Takut juga sih. Next. Terus lanjut lagi. Ketiga, duta kesurupan ngarang cerita. Padahal sebenarnya bapaknya Eki beneran kerja, yaitu nangkepin BN gak sih? Mungkin ya. Jadi akhirnya isunya banyak yang gak suka dengan sosok ayah Eki ini gitu ya. Next, mantan Linda kesurupan bener atau enggak? Menurutku itu membantu loh. Seandainya gak ada adegan kesurupan, pasti kejadian ini gak diangkat jadi sebuah film. Nah, karena ada film itu, kan ini diusut lagi. Betul sih ya. Tapi ini cuma film ya. Beda kalau kita lihat kayak Jessica Wongso ya. Kalau Jessica Wongso tuh jelas itu film dokumenter teman-teman. Coba kalau kasus Vina ini film dokumenter. Kita bakal jelas nih ya mencari ciri-cirinya. Kayak kasus Vina nggak seribet ini gitu. Karena kalau sebuah film kan itu cuma mengambang-ambang ya. Ya. Kalau gue lihat sih jejak digitalnya dari ayah Eki ya, atau Rudiana ini, mungkin kalian udah nonton ini ya. Itu gue ngebongkar jejak digitalnya Pak Rudiana. Ya dia emang kayak bersih sih, bersih banget ya. Mungkin teman-teman kalau belum nonton silahkan nonton. Menurut gue bersih gitu dengan jejak digital dia ya. Nggak tahu sih di belakang ya. Next, ada lagi nih, inilah beritanya. Narkoboy jenis sabu diekstrak dari Malaysia ke Indonesia sejak tahun 2012 sampai 2016 melalui jalur laut dengan rute Malaysia Selatan panjang Cirebon. Satu kota. Ngeri, kirain bohongan ceritanya. Bener-bener ada desas-desus bubuk di Cirebon. Di sini ada lagi nih komentar. Lalu hubungan sama Vina apa kok jadi puyeng? Ya hubungannya si Bandar ini nggak suka lah sama ayah Eki, karena yang nyelesain kasus ini ya ayah Eki, karena ayah Eki bertugas di sini ya pada waktu itu ya. Dan lucunya ya, ayah Eki tugas di bidang jabatan Narkoboy ini ya. Tapi ayah Eki malah yang nangkep para pelaku nih ya. Gimana nih ya? Padahal ranah dia bukan menangkap komplotan pelaku ya, tapi dia nangkep sosok pelaku-pelaku ini ya, yang mencelakai Vina dan Eki gitu, Vina Cirebon. Ayah Eki curiganya karena apa? Karena motornya nggak rusak, tapi lukanya itu parah banget ya. Itu kecurigaan ayah Eki. Tapi gue juga bingung sampai sekarang kenapa dia bungkam. Padahal dia yang nanganin kasus Eki sama Vina, yang nangkep 8 pelaku, dia malah bungkam. Kenapa kira-kira dia ini bungkam ya? Ya kalau duga netizen sih karena ada oknum yang lebih tinggi dari dia gitu. Kita bilang oknum ya, bukan institusi. Bahaya kalau institusi. Ini adalah fakta. Faktanya kenapa Jadi nih? ini bukan kasus kaleng-kaleng ya. Jadi pada tahun 2016 kepolisian berhasil membongkar penyelundupan narkotika melalui pelabuhan Cirebon. Dan itu menyangkut mafia dan bandar-bandar besar. Dan waktu itu yang berhasil ngebongkar ini adalah Ibtu Rudiana pada waktu itu. Dan Ibtu Rudiana adalah ayah dari almarhum. Yang berhasil tuh. Dan penyelundupan itu bukan sekali dua kali sebenarnya. Cuman baru ketangkap di tahun 2016. Jadi sebelumnya udah sering. So, biasanya mafia-mafia besar ini berjalan itu kenapa bisa mulus? Karena ada backingan yang sangat kuat dari orang-orang penting, orang-orang yang berkuasa atau yang berwenang di daerah tersebut. Seperti itu ya. Terus apa hubungannya sama pembunuhan Eki dan Vina? Ada nggak hubungannya? Apa kaitannya? Jelas. Kita pikir biasanya orang yang lebih punya wewenang, yang punya power, akan memberikan pelajaran kepada orang yang sudah mengusik bisnisnya atau mengganggu urusan sama pembunuh Eki dan Vina. Ada nggak hubungannya? Apa kaitannya? Jelas. Kita pikir biasanya orang yang lebih punya wewenang, yang punya power, akan memberikan pelajaran kepada orang yang sudah mengusik
bisnisnya atau mengganggu urusannya itu dengan cara bisa jadi memberikan pelajaran melalui anaknya. Sebenarnya target utama adalah anaknya, tapi kebetulan waktu itu anaknya dengan seorang perempuan yang sehingga ada kejadian sampai ruda paksa sehingga sampai ada berawal beredar info geng motor lah pelakunya. Tapi kalaupun semakin kesini diselidiki dari 8 tersangka itu bukan anggota geng motor, itu juga sangat wajar. Karena biasanya kenakalan anak-anak remaja di kampung pada waktu itu mungkin itu ada beberapa oknum yang memang kenal sama grup anak-anak itu yang dimanfaatkan, yang mungkin saja yang memanfaatkan itu adalah orang suruhan tersebut gitu loh. Bahkan ada beberapa yang masih DPO itu tidak melakukan ruda paksa juga kan. Jadi tanda tanyanya adalah kenapa yang tidak melakukan ruda paksa itu dan kenapa dia masih DPO? Bisa jadi dia tahu atau dia dalangnya. Karena dia tujuannya bukan untuk ruda paksa, tapi untuk memberikan pelajaran kepada anak tersebut. Tapi yang orang terprovokasi yang lainnya melakukan ruda paksa karena ada kesempatan dan itu kenakalan remaja. Dan buat beberapa yang masih DPO itu biasanya dijamin keselamatannya dan yang diserahkan adalah orang-orang yang lemah tadi. Sehingga ada beberapa orang yang sudah menjalani hukuman dan ada beberapa DPO yang sampai sekarang masih terjamin identitasnya. Itu karena ada power yang masih melindungi atau mengcover mereka semua. Oke, ini hanya sefleksuasi netizen ya. Ya, maksudnya dugaan netizen aja, kecurigaan diduga gitu ya. Saya tidak bisa mengkonfirmasi karena saya nggak tahu ini info dari mana. Tapi ya ngarah-ngarahnya ke sana karena sosok Ayah Eki ini kagak muncul-muncul teman-teman. Nih mungkin ada videonya yang dimana Ayah Eki itu disamperin nggak mau nih mengunjungi rumah Ayah Eki, yaitu Ibtu Runia tapi ditolak ya. Dia diam 1000 bahasa teman-teman. Jadi ya netizen curiga lah ngarahnya ke sana ya. Untuk memperjelas kasus Vina dan Eki, kami coba menyambangi kediaman Ibtu Rudiana yang tak lain adalah ayah dari korban Eki. Ini dia rumahnya, sederhana ya. Assalamualaikum. Oke, disamperin nih sama wartawan. Assalamualaikum. Dijawab nggak? Saya dari TV One Ibu, mau izin ketemu Pak Rudian. Ganggu. Oh iya. Oh iya. Boleh saya? Boleh izin di luar Ibu, mungkin sebentar. Diam 1000 bahasa. Oh ya, oke baik. Oh ya, terima kasih ya Bu ya. Oke baik, terima kasih Bu. Ya izin Bu, terima kasih. Oh, orang-orang di rumahnya pun pada diam teman-teman. Gak mau nampilin ya, tinggal disapa aja ya kalau emang kagak ada apa-apa ya. Aneh ya. Gimana Mbak? Pemirsa baru saja, jadi kita mengunjungi rumah Bapak Rudiana yang juga sebetulnya menjadi salah satu keluarga korban, yaitu korban Eki. Dan tadi kami sudah berusaha mendatangi rumah, memang kondisinya untuk pintu di dalam ini terbuka. Lalu ketika ditanya, ada seorang wanita yang menanyakan dari siapa, dan ketika kami memperkenalkan identitas kami dari TV One, mereka pun langsung menolak. Langsung menolak ya. Mungkin dia dikasih tahu ya, ayahnya Eki, jangan terima tamu siapapun, jangan buka suara mungkin ya. Mungkin kayaknya ayah Eki ini, Pak Rudian ini kagak mau terlibat banget ya kasusnya ya. Kenapa ya? Padahal dia loh yang nangkep itu loh, padahal dia yang nangkep. Tapi kali ini dia nggak mau terlibat. Curiga nggak sih? Aneh banget loh. Ini ada rekaman apa nih? Ini Ibtu Rudiana terlibat suap narkoba. Apa ini? Video apa ini? Dengerin ya. Pak, izin Pak. Izin kemudian ya. Saya trauma dengan bahasa pada saat diklarifikasi. Dengan jawaban yang saya baca 2 kali, dengan hasil yang sana tidak sama enggak. Biar kemudian tahu. Iya. Tanda tangan palsu ada juga loh Pak. Jawaban saya yang saya tanda tangan tidak sama dengan saya yang diperlihatkan di sana. Karena Bapak yang berubah. Kok berubah? Yang membuat
yang pertanyaan dan jawaban kan dia yang nge-print. Tadi jawaban yang di sini yang di-print malam itu tidak sama dengan yang di sana. Aduh, silakan. Kalau tidak, yang ngutip uang narkoba itu yang lebih parah. Kenapa saya harus seperti saya jadi saksi? Sekarang saya tersangka, Pak. Aduh, itu kayak saya gimana, Pak? Duduk dulu. Kenapa? Itu ada bibit. Kong ambil minum obat. Bertanya, kenapa Pak Polisi, Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Tapi ini bentar ya, gue ngebahas video ini. Ini video ini gue nggak tahu sumber dari mana, tapi gue ngelihat sosok Ayah Eki ya. Karena kita jangan gampang percaya soal media ini, banyak banget berita-berita hoax gitu ya. Ini gue nggak tahu ini benar atau tidak, karena gue tidak melihat sosok Ayah Eki. Next, oke, kita bahas sedikit. Di sini Hotman Paris pun sampai pengen diinterogasi Ayah Eki ini. Dengerin ya. Hotman 991, hari ini, hari Rabu siang, bapaknya almarhum Vina akan diperiksa sebagai saksi di Polda Jabar. Pagi ini Hotman 991 cabang Cirebon sedang proses menjemput bapaknya almarhum Vina untuk dibawa ke Polda Jabar. Dalam kesempatan ini Hotman Paris juga memohon kepada Polda Jabar untuk memeriksa saksi yang jauh lebih penting, yaitu saksi yang lebih penting, bapaknya almarhum Eki, yaitu Pak Rudi yang adalah polisi aktif sekarang ini, ayah kandung dari almarhum Rudi. Saya yakin dia akan memberikan informasi banyak, dan aku juga bingung kenapa bapaknya Rudi, bapaknya almarhum Eki ini silent, tidak mau bersuara, bahkan tidak mau menghubungi kami walaupun kami sudah hubungi berkali-kali. Kepada para pengacara yang Oke, ini udah masuk ke pengacara. Gue nggak mau bahas pengacara karena ya agak berbahaya, lebih berbahaya sekali pengacara sekarang ya. Ya, ini dia. Hotman Paris pun mencurigai sosok Ayah Eki harus segera diperiksa. Yang diam 1000 bahasa. Aneh sih, kalau dipikir-pikir lagi mau kayak gimana pun dari segi apapun ya teman-teman. Itu aneh banget. Pelakunya belum ketangkep. Yang jadi korban adalah anaknya, tapi dia diam 1000 bahasa gitu. Sedangkan si Vina ya itu diusut tuntas teman-teman ya. Siapa pelakunya belum ketangkap. Ini Ayah Eki kok diam 1000 bahasa, ada pelaku yang belum ketangkap. Sekalinya yang muncul cuma nangis, udah ya. Mungkin kalian ingat video yang sebelumnya Ayah Eki muncul, itu udah gue bahas di konten juga ya, yang netizen curiga. Itu dia cuma muncul itu doang gitu ya. Ya saat diwawancarai pun dia nggak mau jawab pertanyaan sedikit pun. Dia bilang saya masih pengen tenang. Ini udah 8 tahun, udah waktunya kamu berbuka suara, malah makin tenang. Dilihat dari sisi dan segi apapun aneh sih ya. Gimana menurut kalian, aneh nggak Ayah Eki ini? Oke, lanjut lagi ke Mbak Widya. Setelah Nyai Widya bongkar masalah kasus Vina itu berawal dari Ibtu Rudiana soal penangkapan yang namanya narkep 1 kapal jenis bubuk pada tahun 2016. Banyak orang yang memanggil-manggil Rukiah, entah memanggil apa itu. Pokoknya pura-pura kesurupan. Bilang agar channelnya rame, bro. Pokoknya dia bilang dimulai dari Ibtu Rudiana menyembunyikan sesuatu. Baru terkuak gitu. Setelah cuap-cuap saya. Iya dah. Besok siapa lagi yang akan memanggil jin kori lah, yang ada kesurupan lah. Oke, bener sih. Bilang kalau Ibtu Rudiana itu memang ada terlibat kasus masalah penangkapan
awak kapal yang isi sibu-sibu pada 2016 lalu. Saya udah bilang, panggil tuh Kapolres pada tahun 2016 lalu. Panggil semua pejabat-pejabat, bupati, wali bupati, wakilnya, dan sebagainya pada tahun 2016 lalu. Emang mereka nggak terlibat di dalam penjualan tersebut? Disembunyikan kemana satu kapal? Entah, bupati lagi. Tapi kalau kita lihat jejak digital bupati 2016 teman, yang sekarang sedang ditangkap KPK, bisa jadi ya diduga gitu ya. Gue rada-rada ngeri deh ya kalau bahas bupati. Lanjut itu lagi. Makanya gok menyogok dari bandar itu ya kepada polisi-polisi itu, akhirnya anak jadi korban. Paham sampai di situ? Paham. Banyak orang yang make di kalangan polisi, oknum-oknum polisi itu banyak juga yang nggak jujur. Satu jenderal yang jujur pasti jadi musuh mereka. Paham di situ? Paham. Besok siapa lagi yang akan kesurupan? Pura-pura mediasi melalui ruh. Bilang kalau itu Rudiana menyembunyikan sesuatu. Saya kan udah bilang, Bapak itu nggak cukup anak saja jadi korban sebagai tumbalnya. Pak, tolonglah. Meskipun Bapak itu besok di penjara, bersuaralah Pak. Lebih baik jujur. Bersuaralah. Saya nggak bisa dibohongi begitu aja. Bersuaralah demi negara ini. Jangan melindungi jenderal. Kan saya sudah bilang, karena cuap-cuap saya berawalan dari penangkapan yang namanya awak kapal penuh dengan bubuk. Maka anak seorang itulah yang menjadi korban, sasaran mereka, kita bahas ya. Sasaran seorang jenderal juga, sasaran seorang bandar, agar itu mengamankan yang namanya bubuk tersebut. Marilah Pak, jujur saja berkata. Jujur. Karena saya tidak mau banyak orang yang berbohong di negara ini. Panggil itu jin inilah, panggil jin itulah untuk menguak tabir ini. Saya udah bilang, saya sangat paham kasus 2016 lalu. Ya, saya kalau udah menutup yang namanya kasus itu murni katanya kecelakaan, sudah ditutup oleh orang tua Eki sendiri. Anaknya jadi korban, kemudian istri keduanya cuap-cuap bilang anak itu ada dua sisi, kadang baik, kadang banyak bandelnya. Maksudnya? Masuk akal enggak? Semua ada yang disembunyikan dari itu sendiri. Salam waras, salam NKRI. Buka semua Pak, supaya enggak banyak lagi orang membuat konten pura-pura kesurupan, pura-pura panggil rukiah, pura-pura panggil jin, apalagi. Indonesia kok bisa dibodohi sama seorang itu? Tapi emang sih ya, banyak kok channel-channel yang melakukan hal-hal yang seperti ini. Dikit-dikit ada orang kecelakaan, langsung kesurupan, pura-pura kesurupan gitu ya biar channelnya rame. Tapi emang sih, aduh. Tapi ya gue mau bilang juga nih ya tentang sosok Ayah Eki ini. Kenapa gitu ya gak mau berbicara. Lucu loh, itu anaknya sendiri loh. Yang masih gue heran adalah istrinya. Istrinya kemana? Istrinya kok gak bersuara gitu. Keluarganya kok gak bersuara ya? Kenapa keluarganya gak bersuara? Yang sosok mengenal Eki, gimana tingkah lakunya. Kita tidak melihat saudara-saudaranya ya, yang muncul hanya warga-warga yang diinterogasi ya sekitar-sekitar sana lah ya.
ribet sih. Kalau emang bener-bener ya ada bandar narkoboy sih bener-bener luar biasa sih. Walaupun kalau kita berduga-duga sih emang masuk akal ya, karena bandar narkoboy ini punya uang yang banyak ya, bisa melakukan apa aja. Waduh, gue rada serem nih kalau bahas-bahas kayak gitu. Ya karena saya sudah serem banget di sini, saya mau undur diri dulu. Mohon maaf kalau ada salah kata karena saya udah lagi ada kerjaan teman-teman. So maaf banget nggak bisa baca komentar kalian. Mungkin kalian bisa aja komentar di bawah, di next konten gue bakal bacain komentar teman-teman. Saya Fadli undur diri dulu, kalau ada salah kata mau dimaafkan. Saya harus lanjut kerjaan saya lagi, dan ya saya memenuhi janji saya harus upload setiap hari. Tapi doain aja ya, semoga bisa bagi waktunya. Saya pengennya setiap hari karena biar bisa bacain komentar kalian gitu ya. Ya sampai jumpa di next video. Saya Fadli undur diri dulu. See you. Goodbye. Jangan lupa subscribe. Semua ini hanya dugaan ya. Hanya menceritakan ke kalian apa yang sedang terjadi sekarang. See you. Goodbye. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.